Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elin Wiliani. Saya dari Prodi Akuntansi. Saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen operasional. Sebelumnya, saya akan memberikan penjelasan apa itu manajemen operasional. Manajemen operasional merupakan rangkaian kegiatan atau aktivitas yang menciptakan nilai produk, baik berupa barang maupun jasa, melalui proses transformasi input menjadi output. Aktivitas tersebut berlaku untuk berbagai macam produsen, seperti elektronik, garmen, otomotif. Demikian pula juga berlaku untuk produsen jasa seperti media massa, hiburan, pendidikan, dan konsultan. Nah, ada 3 fungsi utama untuk menciptakan barang dan jasa. Yang pertama, ada fungsi pemasaran yang berhubungan dengan pasar untuk dapat menciptakan permintaan, pada akhirnya menyampaikan produk yang dihasilkan ke pasar. Nah, sangat penting sekali memang dengan menciptakan permintaan itu sendiri, kita perlu melakukan proses analisis pasar, kita perlu mengetahui target pasar, kita juga bisa melakukan promosi produk, maka terciptalah permintaan, dan setelah menghasilkan produk yang sudah diproses dalam proses produksi, maka produk bisa siap dipasarkan. Lalu yang kedua, ada fungsi keuangan. Fungsi keuangan yang mengelola berbagai urusan keuangan di dalam perusahaan maupun perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Fungsi keuangan itu sendiri ada 2 jenis anggaran dalam pengelolaan. Yang pertama ada anggaran perusahaan yang merupakan suatu proses perencanaan dan pengendalian kegiatan operasi perusahaan yang dinyatakan dalam suatu kegiatan dan suatu uang yang bertujuan untuk memproyeksikan operasi perusahaan tersebut dalam proyeksi laporan keuangan seperti laporan laba rugi, seperti neraca, perubahan modal, dan arus kas. Yang kedua ada anggaran produksi, anggaran yang dinyatakan di dalam suatu fisik produk yang akan dihasilkan pada periode anggaran, yaitu sebesar kuantitas penjualan yang dianggarkan sesuai dengan perubahan kuantitas persediaan awal dan akhir periode yang dianggarkan. Anggaran produksi inilah yang sangat berkaitan dalam 3 fungsi utama untuk menciptakan barang dan jasa. Nah, yang ketiga ada fungsi produksi atau operasi. Memang ini adalah hal utama juga yang untuk fungsi utama menciptakan barang dan jasa, yaitu fungsi produksi atau operasi. Upaya pengelolaan dengan optimal terkait penggunaan seluruh sumber daya, juga beberapa faktor produksi tersebut meliputi tenaga kerja, peralatan, barang mentah, mesin, dan sebagainya. Nah, di sini ada ruang lingkup manajemen produksi dan operasional. Teman-teman bisa lihat gambar di sini ada alur ruang lingkup manajemen produksi dan operasional. Yang pertama ada permintaan barang dan jasa. Ketika perusahaan siap memproduksi produk, yang pastinya yang pertama akan adanya permintaan barang dan jasa dari customer. Lalu yang kedua, perusahaan akan melakukan masukan input, yaitu dia akan menyalurkan modal, bahan baku, juga sumber daya manusia. Lalu yang ketiga, proses transformasi melalui fasilitas, mesin, juga proses produksi. Nah, selanjutnya ada keluaran atau output barang-barang dan jasa. Maka ketika sudah terciptanya barang atau jasa, maka produk siap dipasarkan. Dan teman-teman bisa lihat untuk selanjutnya, teman-teman bisa baca juga
ruang lingkup eksternal pemerintah, teknologi, ekonomi, iklim, konsumen, organisasi buruh, hubungan internasional, sampai ke fungsi-fungsi manajemen planning, organizing, actualing, juga controlling. Apa pentingnya mempelajari manajemen operasional? Penting sekali karena manajemen operasional merupakan salah satu fungsi utama yang harus ada di semua jenis organisasi, sehingga apabila akan mengelola organisasi, maka mau tidak mau harus mempelajari konsep MO atau manajemen operasional. Yang kedua, dengan mempelajari MO ini kita dapat mengetahui seluk-beluk dan berbagai hal yang berkaitan dengan cara memproduksi barang maupun jasa. Yang ketiga, pentingnya mempelajari manajemen operasional, yaitu dengan mempelajari MO, kita dapat memahami dan mengerti dengan benar apa yang seharusnya dilakukan oleh manajer operasional. Nah, 10 keputusan utama manajer operasional. Yang pertama ada desain barang dan jasa, yang kedua ada manajemen kualitas. Nanti di bawah kita akan sedikit menjelaskan manajemen kualitas, desain proses dan kapasitas, juga strategi lokasi, strategi layout, sumber daya manusia dan desain pekerjaan, manajemen rantai pasokan, manajemen persediaan, penjadwalan, serta pemeliharaan. Nah, untuk bidang keahlian manajemen operasional, yang pertama ada manajer pabrik atau plant manager. Nah, manajer produksi bertugas untuk mengembangkan produk yang inovatif, bisa ditujukan untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi anggaran dalam proses produksi. Yang kedua, ada direktur pembelian atau director of purchasing. Dia bertugas untuk melakukan pembelian atas seluruh kebutuhan perusahaan untuk membantu dan memenuhi kegiatan operasional. Direktur pembelian juga mencari dan menganalisis calon supplier sesuai dengan material barang yang dibutuhkan perusahaan. Pastinya bisa juga melakukan negosiasi harga sesuai standar kualitas. Untuk yang ketiga, ada manajer mutu. Manajer mutu akan melakukan tindakan yang dilakukan untuk menjaga tingkat kualitas yang diinginkan oleh perusahaan. Tindakan ini mencakup rangkaian aktivitas lain seperti menentukan standar kualitas, peraturan yang diperlukan, dan aspek lain yang dapat menentukan kualitas produk atau jasa. Nah, yang keempat ada konsultan perbaikan atau proses. Proses perbaikan atau improv ya. Ini adalah fase paling kreatif dari proyek proses engineering. Karena apa? Perbaikan proses akan mengevaluasi ide-ide alternatif dan menggerakkan organisasi ke suatu yang baru atau yang berbeda. Semua informasi yang tersedia dari proses yang ada saat ini. Jadi manajer proses perbaikan ini akan mengumpulkan ide-ide alternatif, lalu dia akan menggerakkan organisasi, lalu dia akan mencari sesuatu yang baru dan berbeda. Ini sangat keren sekali teman-teman. Nah, yang kelima, manajemen rantai pasokan. Ini sebenarnya adalah sebuah proses yang terpadu jelas ya, karena fungsinya untuk membantu memberikan informasi kepada manajemen mengenai pengadaan barang. Tak hanya itu saja, sistem ini juga memuat informasi mengenai hubungan dengan pihak luar seperti vendor dan atau supplier. Jadi bisa dikatakan dia jalannya komunikasi dengan vendor atau supplier agar kerjasama terjalin dengan baik. Untuk selanjutnya,
Di samping itu, selain konsep manajemen operasional, harus pula menguasai ilmu akuntansi, statistik, teknologi informasi, dan matematika, sehingga semakin banyak pula kesempatan kerja yang tersedia. Tidak menutup kemungkinan, di bidang bisnis yang bergerak pada sektor jasa juga membutuhkan keahlian manajemen operasional, misalnya menjadi manajer operasional bank, manajer proyek, manajer operasi di asuransi, dan lain sebagainya. Begitu pula di organisasi non-bisnis pun juga membutuhkan keahlian manajemen operasional, misalnya di pendidikan, pelayanan masyarakat, advokasi, dan sebagainya. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai materi tentang manajemen operasional. Apabila kurang jelas, teman-teman bisa dibaca kembali, dan apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.